Materi kelas 9 komunikasi ujung jari. A. Memahami informasi dalam teks rekon. Teks rekon atau disebut juga teks cerita ulang adalah teks yang berisi pengalaman masa lalu dengan tujuan memberikan informasi berupa kejadian nyata seperti eksperimen atau sejarah kepada pembaca. Tujuan lain teks rekon adalah untuk memberikan hiburan. 1. Cahaya, bunyi, dan asap. Komunikasi jarak jauh pada masa purba masih sangat primitif. Manusia menggunakan asap, bunyi-bunyian, dan cahaya api untuk menyampaikan pesan. Cara ini digunakan dalam peradaban Cina kuno di benua Amerika. Yang kedua, surat. Setelah manusia mengenal tulisan dan kertas, surat menyurat mulai digunakan dan merpati bisa dilatih sebagai pengantar surat. Kertas dapat dimasukkan ke wadah besi yang diikatkan di kaki merpati, kemudian diterbangkan ke lokasi yang dituju. Yang ketiga, telegram. Pada 1937, kawat dan listrik yang dirangkai mampu menjadi pesawat pengirim pesan. Teknologi itu dinamai telegraf. Mesin telegraf mampu mengirimkan berita atau pesan yang disebut telegram. Telegram berisi pesan singkat dari rangkaian kode untuk huruf yang biasa dikenal dengan kode Morse sesuai nama penemunya, Samuel Morse. 4. Telepon. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon. Alat ini mampu mengantarkan suara dari satu telepon ke telepon lainnya. Telepon zaman dulu masih menggunakan kawat. Pada masa berikutnya, telepon menggunakan sinyal satelit, bahkan kini ponsel tak membutuhkan sambungan kabel. Jika Bell masih hidup, dia akan terkesima melihat penemuannya bisa berkembang sedemikian pesat. 5. Radio. Radio ditemukan pertama kali oleh Marconi pada 1895. Penyiar radio jarak jauh memanfaatkan stasiun penghubung radio. Awalnya menggunakan listrik, namun setelah transistor ditemukan, radio dapat diaktifkan dengan menggunakan baterai. Yang keenam, koran dan majalah. Selain radio, media komunikasi massa yang paling tua adalah koran atau surat kabar. 7. Televisi. Televisi dikembangkan sejak akhir abad ke-19 di berbagai belahan dunia. Meski demikian, televisi baru populer pada pertengahan abad ke-20. Stasiun televisi pertama di Indonesia yang dimiliki pemerintah adalah TVRI, Televisi Republik Indonesia. Stasiun televisi swasta juga berkembang dan memiliki peran cukup besar dalam perkembangan teknologi komunikasi. Yang 8. Internet. Seluruh alat dan media yang disebutkan di atas kini dapat diakses lewat internet. Televisi yang digantikan oleh teknologi streaming, surat kabar dan majalah digantikan oleh media online. Sambungan telepon kini bisa menjadi telekonferensi dan menampilkan video. Hari ini hampir seluruh teknologi komunikasi dapat diakses berkat internet. Alatnya pun ponsel dan komputer makin canggih. B. Membedakan fakta, asumsi, dan opini dalam teks rekon. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Karena itu kebenaran sebuah fakta sudah teruji. Biasanya berdasarkan data yang akurat. Dalam teks biasanya data tersebut berupa bilangan, tanggal, dan waktu kejadian, foto atau video, maupun bukti lain yang sudah teruji kebenarannya oleh pihak yang berwenang. Fakta tidak berubah dari waktu ke waktu. Masih menurut KBBI, opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian. Dalam teks, opini berupa pendapat pribadi atau pendirian penulisnya. Karenanya, opini dapat berubah pada opini. Kalimat yang digunakan bersifat relatif, misalnya tampaknya, paling, agak, atau biasanya. Lain halnya dengan asumsi. KBBI menyebut asumsi sebagai dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar. Kemampuan membedakan fakta, opini, dan asumsi sangat penting. Dengan kemampuan ini, kalian mampu mendapatkan informasi yang sahih dan menggunakannya untuk berbagai keperluan. Dengan kemampuan
kalian dapat menemukan atau mempresentasikan informasi dan menyampaikan gagasan yang kompleks secara jelas dan akurat. Kalian mampu memilih rujukan yang tepat untuk mendukung tulisan kalian, sehingga pendengar atau pembaca memahaminya dengan baik. Ketika kalian menyampaikan pendapat tersebut bukan asal bicara, tetapi didukung oleh fakta yang kuat. Kemampuan dan kebiasaan ini wajib kalian bangun sejak dini. C. Mengelaborasikan teks rekon dalam diskusi. Diskusi merupakan pertemuan untuk bertukar pikiran atau membahas suatu masalah bersama-sama. Kiat berikut ini dapat kalian terapkan agar diskusi kelompok berlangsung tertib dan tetap menyenangkan. 1. Awali diskusi dengan memilih moderator untuk memimpin diskusi dan memastikan semua peserta mendapatkan giliran berbicara. Yang kedua, sepakati waktu masing-masing peserta untuk berpendapat, misalnya 5 menit. Yang ketiga, pastikan kalian membuat catatan singkat berisi pendapat yang disampaikan teman. Yang keempat, sampaikan pendapat dengan menyebutkan nama teman dan dirujuk. Contoh dalam laman disebutkan peristiwa saya sepakat karena. 5. Setelah semua peserta berpendapat, moderator mempersilahkan peserta lain memberikan tanggapan terhadap pendapat teman. Contohnya, saya sepakat atau tidak sepakat dengan pendapat karena menurut saya. Yang keenam, setelah diskusi selesai, moderator menyimpulkan hasil diskusi dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta diskusi. D. Menyimak rekon dalam bentuk video. Setelah berdiskusi tentang pro dan kontra penggunaan media sosial pada remaja, kalian dapat menggali informasi lebih dalam tentang dunia remaja melalui internet sebagai salah satu sarana komunikasi yang digunakan secara luas. Internet menggunakan media berupa tulisan atau gambar, suara, dan video. Salah satu fasilitas internet yang digemari remaja adalah video. Tentu kalian tahu bahwa ada video yang menyebutkan inspirasi, ada pula video yang tidak layak untuk ditonton. Tugas kalian adalah memilih salah satu video yang bermanfaat dan menjadikannya bahan berlatih menyimak. Pilihlah video dengan durasi singkat, tidak lebih dari 15 menit. Kata kunci yang dapat kalian gunakan untuk mencari video tersebut adalah remaja berprestasi. Jika kalian tidak dapat mengakses internet, guru akan memutarkan video untuk kalian atau membacakan sebuah teks yang menarik tentang prestasi remaja Indonesia. Kalian akan menyimak dan memahami informasi penting yang ada dalam video tersebut, karena itu catatan akan menjadi senjata penting. Kalian dapat menulis kata-kata kuncinya saja atau mencatat dalam kalimat-kalimat singkat. Mungkin itu saja materi dari saya serahkan kepada materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu menelaah kosakata teks rekon dalam media sosial. Menelaah kosakata teks rekon dalam media sosial merupakan rekon teks yang memiliki fungsi untuk menyajikan laporan mengenai peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi. Contohnya seperti laporan mengenai percobaan ilmu pengetahuan atau laporan dari kepolisian. Itu berfungsi sebagai media penderit kembali peristiwa atau pengalaman yang adang atau sudah pernah diamati, merupakan media cerita yang runtut. Tujuannya agar pembaca tidak mengalami informasi terkait peristiwa yang ada. Selanjutnya yaitu F. Menggunakan kamus. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima ini merupakan hasil revisi dari edisi sebelumnya. Dalam batang tubuhnya ditambahkan lama baru yang berasal dari beberapa bentuk kebahasan yang dipakai dalam komunikasi bahasa Indonesia. Kata-kata tersebut meliputi 1. Kosakata umum seperti aba-aba, baca, dan dadu. 2. Kosakata klasik yang pernah dipakai dalam naskah-naskah lama, dan kosakata arkis yang tidak pernah dipakai lagi seperti yaitu 3. Kosakata khusus atau istilah seperti ampere, istilah ilmu fisika, baryon, istilah ilmu kimia, genesis, istilah agama Kristen, dan makrifat, istilah tasawuf. 4. Kosakata budaya dari bahasa daerah seperti
seperti bangor kata dari bahasa Sunda, boru kata dari bahasa Batak, dan tintun kata dari bahasa Melayu Mando. 5. Ungkapan bahasa daerah seperti amit-amit, jarang, jabang bayi ungkapan bahasa Jawa, dan sampuran ungkapan bahasa Sunda. Terus yang G yaitu mengenali dan menggunakan kata serapan dalam teks rekon, yaitu banyaknya kata serapan yang terdapat dalam bahasa Indonesia, yaitu menambah kekayaan makna di dalam bahasa tersebut. Kata serapan dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing, ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan sedemikian apa bahasa Indonesia telah menyerap dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Adapun beberapa contoh kata serapan yang berasal dari negara asing seperti bahasa Sanskerta Arab, Belanda, Cina, Hindia, Inggris, dan masih banyak lagi. Sedangkan kata serapan yang berasal dari bahasa daerah diantaranya yaitu Jawa, Sunda, Minang, dan lainnya. Selanjutnya yaitu H. Menulis surat atau email tanggapan menggunakan teks rekon. Teks rekon adalah salah satu jenis teks yang memuat sesuatu peristiwa, kegiatan, kejadian, atau pengalaman masa lalu yang telah diamati secara kronologis dan ditujukan untuk memberikan informasi ataupun menghibur pembacanya. Teks rekon terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu jenis yang pertama adalah teks rekon pribadi yang memuat kejadian yang melibatkan penulis secara langsung. Jenis yang kedua yaitu adalah rekon faktual yang memuat cerita ulang terkait kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Jenis yang terakhir adalah teks rekon imajinatif yang memuat cerita fiksi dengan lebih detail. Baik, itu saja materi dari saya kembalikan ke materi selanjutnya. Saya akan membahas materi kelas 9 bagian bab 4, yaitu dari hobi menjadi pundi-pundi. Nah, bagian pertama yang saya akan bahas mengenai menganalisis teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan sebab akibat ataupun proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, fenomena alam ini yang dimaksud seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan fenomena sosial seperti tawuran, peperangan, demonstrasi, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian teks eksplanasi diawali dengan pernyataan umum, diikuti dengan penjelasan ataupun urutan sebab akibat, dan diakhiri dengan interpretasi. Informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi bersifat faktual, artinya benar-benar terjadi atau sesuai dengan fakta, bukan hanya sekedar opini semata. Yang disampaikan dalam bentuk deretan penjelas yang dijadikan secara berurutan dari tahap awal hingga tahap akhir. Nah, kemudian teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan pemahaman dari wawasan secara jelas kepada pembaca. Itulah mengapa dalam teks eksplanasi harus memuat proses, sebab, dan akibat suatu kejadian. Kemudian yang kedua itu mencermati teks eksplanasi dalam pidato. Nah, mengamati teks eksplanasi dalam pidato melibatkan memperhatikan dengan seksama untuk memahami penjelasan ataupun uraian yang disampaikan secara terperinci dan logis. Dalam hal ini penting untuk memperhatikan ataupun mempertimbangkan struktur, argumen, fakta, dan tujuan komunikatif yang ingin dicapai oleh pidato tersebut. Nah, pidato di sisi lain adalah bentuk komunikasi lisan di mana seorang pembicara ataupun ingin menyampaikan gagasan, pandangan, ataupun informasi kepada audiensnya. Nah, kedua konsep ini dapat terkait ketika pidato berfokus pada eksplanasi di mana pembicara menggunakan pidato untuk menjelaskan suatu topik atau konsep kepada audiens secara rinci dan jelas. Dalam hal ini, pidato akan mengikuti struktur eksplanasi, yaitu memaparkan informasi secara sistematis dan logis untuk memudahkan pemahaman audiens terhadap topik yang dibahas. Dengan demikian, inti dari eksplanasi dapat menjadi landasan ataupun pola bagi penyusunan konten pidato yang informatif dan penuh penjelasan.
Kemudian yang ketiga yaitu mengevaluasi aspek eksplanasi pada poster. Nah, untuk mengevaluasi teks eksplanasi pada poster ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu kesesuaian informasi. Apakah informasi yang disampaikan sesuai dengan tujuan poster dan mudah untuk dipahami? Kemudian yang kedua yaitu ketepatan dan kekonsistenan. Nah, apakah informasi yang diberikan akurat dan konsisten dengan topik ataupun tema yang ingin disampaikan? Kemudian yang ketiga yaitu keterbacaan dan tatanan. Apakah teks mudah dibaca, berukuran cukup besar, dan mudah untuk dipahami? Kemudian grafis dan visualisasi. Apakah visual dan gambar mendukung penjelasan dengan baik dan memudahkan untuk pemahaman audiens? Kemudian yang kelima, bahasa dan gaya penulisan. Apakah bahasa yang digunakan ataupun dipakai sesuai dengan target audiens dan apakah penulis memudahkan untuk pemahamannya? Kemudian yang keenam itu struktur. Apakah poster memiliki struktur yang jelas dan mengikuti urutan logis untuk membimbing pembaca. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi komprehensif atas aspek ini adalah membantu untuk memastikan eksplanasi pada poster efektif dan informatif. Poster merupakan media publikasi yang berisi pengumuman ataupun iklan yang terdiri atas gambar, tulisan, ataupun perpaduan teks dan gambar. Poster dibuat untuk memberikan satu penjelasan ataupun eksplanasi agar pembaca memahami dan mengikuti ajakan atau imbuhan yang disampaikan. Kemudian poster yang baik memiliki kriteria sebagai berikut. Nah, di antaranya yang pertama itu poster yang memuat penjelasan dan informasi yang benar dan mudah untuk dipahami oleh pembaca ataupun audiens. Kemudian yang kedua itu kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa yang benar, sopan, singkat, menarik, dan mudah untuk dipahami. Kemudian yang ketiga gambar dan warna yang digunakan mendukung pesan yang ingin disampaikan. Kemudian yang selanjutnya itu poster menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya kertas, plastik, kain, dan poster digital. Nah, selanjutnya poster kegiatan perlu memuat informasi penyelenggara ataupun narahubung, konten person yang dapat dihubungkan jika ada pembaca yang hendak mengajukan sebuah pertanyaan. Menyimak penjelasan sebab akibat melalui video. Menyimak adalah kecakapan yang memerlukan konsentrasi. Yang perlu kalian pahami, menyimak adalah aktivitas belajar yang aktif. Artinya, kalian tidak hanya mendengar, tetapi juga berusaha menyerap informasi sebaik mungkin. Salah satu kiat yang efektif dalam menyimak adalah membuat catatan kecil. Seperti contohnya berikut ini. Yang pertama, tulis topik video atau materi yang sedang kalian simak. Yang kedua, jika pembicara lebih dari satu, tulis namanya atau beri kode. Misalnya P1 untuk pembicara pertama, P2 untuk pembicara kedua, dan seterusnya. Yang ketiga, tulis kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana terlebih dahulu di buku catatan, sehingga kalian dapat mengisinya sambil menyimak. Kemudian yang keempat, tulis hal-hal penting yang disampaikan pembicara. Tulis ide pokoknya saja, bukan kalimat per kalimat. Yang kelima, jika ada kata yang tidak kalian pahami, catat dan beri tanda agar kalian dapat memeriksa kembali. Kemudian yang keenam, jika ada kata atau kalimat yang menarik, kalian dapat mencatatnya. Kemudian F, menggunakan teks eksplanasi dalam presentasi. Teks eksplanasi berguna untuk menjelaskan proses atau langkah-langkah terjadinya sesuatu, termasuk proses yang dilakukan sebelum seorang mempresentasikan ide usaha. Perhatikan petunjuk kegiatan ini. Kalian akan menemukan langkah atau urutan yang sistematis untuk melakukan sebuah presentasi, mulai dari menggali informasi sampai memaparkan presentasi
yang sudah jadi. Setelah memperoleh informasi dan inspirasi tentang hobi dan peluangnya, buatlah sebuah rancangan usaha, kemudian presentasikan ide usaha yang ingin kalian tekuni. Untuk menyajikan presentasi dengan baik, kalian dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menggali informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, menulis rancangan usaha. Yang ketiga, membuat presentasi. Yang keempat, mempresentasikan ide usaha. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap presentasi yang telah dilakukan. Kemudian G, menggunakan teks eksplanasi dalam rancangan promosi. Kalian sudah mendapatkan berbagai informasi tentang usaha yang dapat menarik minat pelanggan. Sehingga salah satu tahapan penting berikutnya adalah melakukan usaha, adalah menyusun langkah-langkah promosi. Promosi dibuat dengan tujuan memberikan informasi kepada calon konsumen tentang produk kalian, sehingga mereka tertarik untuk membelinya. Kalian dapat menggunakan panduan ini untuk membuat rancangannya. Yang pertama, tentukan sasaran. Siapa yang akan menjadi sasaran dari pemasaran produk kalian? Yang kedua, pesan. Pesan apa yang hendak ditonjolkan? Misalnya tentang makanan sehat, hidup bebas sampah, atau pesan lain yang berkaitan dengan produk. Kemudian ketiga, tentukan medianya. Medianya ini dapat berupa media online atau media offline. Kemudian yang keempat, tentukan durasi. Tentukan berapa menit durasi dari video yang akan ditayangkan. Kemudian yang kelima, tentukan juga lokasi di mana promosi akan disebarkan. Yang terakhir, tentukan biaya yang akan dikeluarkan untuk pembuatan dan penyebaran dari promosi tersebut. Oke, sekian dan terima kasih.